Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Siswa siswi Mandua Kudus yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tentang beberapa fardunya wudu yang dibahas dalam kitab Fathul Qorib. Wa furudul wudu'i, lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, 6 pira-pira perkara. Jadi fardunya wudu itu ada 6 macam. Yang pertama an-niyatu, niat. Inda ghuslil wajhi, ing dalem nalikane bukan ngusap tapi membasuh wajah. Jadi yang pertama adalah niat sebelum atau bukan sebelum, misalnya boleh bareng, boleh sebelumnya, karena niat ini tempatnya ada di dalam hati. Mau dilafalkan boleh, tidak juga boleh. Nah, jadi dalam fardunya wudu yang perlu diingat, yang pertama itu bukan berkumur. Berkumur nanti masuknya ke sunnah wudu. Jadi yang pertama adalah niat. Baru yang kedua wa ghuslul wajhi, lan basuh wajah. Jadi niat dengan membasuh wajah ini beriringan. Niat dulu baru membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, lan basuh tangan loro. Baru setelah membasuh wajah barulah mengusap atau membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, tumeka sikut loro, batasannya dari istilahnya dari ujung jari sampai siku. Nah, ini harus dibasuh. Kalau tidak dibasuh, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu fardunya atau rukunnya tidak dipenuhi. Wa mashu ba'dhir ra'si, lan ngusap sebagian sirah. Ini membasuh sebagian kepala, maksudnya ya mengusap, bukan membasuh. Mengusap ini bedanya dengan membasuh. Kalau membasuh ya itu dengan air yang banyak, tapi kalau mengusap cukup airnya sedikit. Nah, di sini bahasanya adalah ba'dhir ra'si, sebagian kepala, sebagiannya. Tapi kalau diusap semuanya dari ujung rambut yang depan sampai belakang lebih baik. Nah, itu nanti masuknya ke sunnahnya wudu. Minimal kalau kepalanya itu ada rambutnya, 3 helai rambut itu harus basah. Wa ghuslur rijlaini, lan basuh sikil loro. Jadi membasuh kedua kaki ini rukun atau fardhunya wudu sebelum terakhir, karena yang terakhir nanti tartib. Ilal ka'baini, tumeka polok loro. Polok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah mata kaki. Jadi ketika membasuh kedua kaki, mata kakinya juga harus dibasuh. Nah, bagaimana kalau memakai kaos kaki? Ya dicopot dulu. Baru wat tartibu ala ma dzakarnahu, dan tartib. Tartib itu artinya apa? Berurutan. Jadi urut itu harus dimulai dari niat. Niat. Misalnya kalau tidak berkumur, wudunya sah atau tidak? Sah. Ya, tetap sah. Kenapa? Ya karena memang berkumur itu tidak termasuk fardunya wudu. Karena niat tadi itu ada di dalam hati, mau dilafalkan boleh, tidak juga boleh. Dilafalkan ya boleh-boleh saja, yang penting tidak sampai mengganggu orang lain. Nah, minimal suara niatnya itu kok didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian membasuh wajah. Jadi jarak antara niat dengan membasuh wajah ini tidak boleh lama-lama. Begitu juga anggota wudu yang satu dengan yang lain tidak boleh diberhentikan, tidak boleh diberi waktu jeda yang terlalu lama. Wa sunanuhu asyratu asya, sunahnya wudu itu ada 10 macam. Yang pertama at-tasmiyah. At-tasmiyah itu membaca basmalah. Minimal bismillah cukup. Lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini,
lan basuh epek-epek loro. Kedua telapak tangan ini dibasuh juga, itu termasuk sunnahnya wudu. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Maksudnya wadah di sini apa? Sebelum misalnya membasuh anggota wudu yang lain. Telapak tangan sudah pasti basah nanti kalau kena air. Kemudian wal madmadatu, berkumur. Nah, seperti tadi yang saya terangkan, madmadah atau berkumur itu termasuk sunnahnya wudu, tidak termasuk bagian wajib. Makanya kalau bulan Ramadan biasanya itu setelah lingsirnya matahari atau setelah waktu zuhur lah, kita dimakruhkan apabila berkumur ketika berwudu. Kenapa? Ya untuk berjaga-jaga. Karena tidak berkumur wudunya tetap sah, tidak usah khawatir. Kemudian wal istinsyaku, nisab banyu irung, maksudnya apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Ya, cuman ini harus berhati-hati. Kalau beresiko tidak usah dipaksakan, karena hukumnya sunnah. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala, maksudnya dari ujung rambut depan ini sampai ke belakang diusap semuanya lebih baik. Nanti kita dapat sunnahnya, fardunya dapat, sunnahnya juga dapat. Tuh. Yang penting jangan sampai misalnya rambutnya tuh basah kuyup terus kebes kayak beradus, ora usah. Bingung ya wong. Terus wa mashul udzunaini, mengusap kedua telinga. Nah, mengusap kedua telinga ini tidak termasuk fardunya wudu. Tapi kenapa kita sering melakukan? Ya karena termasuk sunnahnya berwudu. Nah, jadi tidak basuh kuping itu juga sah. Kalau dibasuh lebih baik. Dhahirahuma wa batinahuma. Entah itu bagian luarnya telinga atau bagian dalam. Bima'in jadidin, dengan air yang baru, maksudnya dengan air yang mengalir tadi yang dipakai untuk berwudu. Wa takhlilil lihyati, nyela-nyelani jenggot. Misalnya kalau ada orang punya jenggot yang lebat, nah itu sunnahnya apa? Disela-selani dengan jari-jari yang sudah dibasahi dengan air wudu. Al-kathati, kang ketel, ketel itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu lebat. Wa takhlili asabi'il yadaini, nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro, nyela-nyelani kedua tangan, jari-jari 10 ini disela-selani, itu termasuk sunnah. Warijlaini, lan sikil loro, jadi nyela-nyelani jari-jari kaki itu juga termasuk sunnah. Kemudian yang perlu diingat, wa taqdimul yumna alal yusra. Taqdimul yumna, mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan, alal yusra, ngereake anggota wudu kang sebelah kiwa. Jadi yang didahulukan ketika berwudu itu adalah anggota yang sebelah kanan. Kanan dulu baru kiri, jangan dibalik. Wat taharatu, bersuci salasan, masing-masing dibasuh 3 kali. Nah, wal muwalatu, lan nuli ini maksudnya bersegera mungkin. Jadi membasuh anggota wudhu yang satu ke anggota wudhu yang lain tidak boleh diberi jarak yang lama. Misalnya batasannya itu sampai anggota wudhu yang dibasuh tadi sampai kering, berarti wudhunya harus diulang. Misalnya ketika suatu hari atau suatu saat itu kita berwudhu, airnya itu kepepet, nah kita wudhu di belakang rumah. Ketika baru sampai basuh kedua tangan kanan kiri, dan sampai siku, ternyata airnya habis. Nah, lantas kita mencari air di depan rumah, airnya ketemu. Nah, terus bagaimana? Wudhunya diulang atau tidak? Nah, kalau bagian anggota wudhu yang dibasuh sebelumnya masih basah atau belum kering, nah maka wudhunya tinggal dilanjutkan, tidak perlu diulang. Kecuali kalau bagian anggota wudhu tadi sudah kering semua, nah itu wudhunya harus diulang. Ini maksudnya muwalah. Misalnya kok misalnya wudhu baru selesai kumur, basuh muka, terus ditinggal main bola misalnya, ya itu jelas tidak bisa pas wudhu kok langsung
lanjut basuh kedua tangan. Nah, makanya dalam berwudu sunahnya itu apa? Kita dari awal sampai akhir ya udah selesai. Setelah itu apa? Menunaikan sholat. Jadi perlu dibedakan antara fardunya wudu dengan sunnahnya wudu. Fardu itu harus ada. Sunnah kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa. Tapi lantas kita tidak boleh menyepelekan sesuatu yang sunnah. Nah, mungkin hari ini cukup sekian kita membahas tentang satu fasal fardunya wudu dan diikuti sunnahnya wudu. Nah, kita lain kali akan membahas pembahasan yang lain. Nah, hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.